أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di akhirat. Konteksnya ketika manusia bisa melihat malaikat dalam wujudnya yang asli. Kemudian kami hadapkan segala amal yang sudah mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan. Faja'alnahu haba'an manthura. Ini latar belakang mengangkat kajian dengan tema bagai debu yang beterbangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang tadi ya. Jadi kalau diilustrasikan ketika mereka membuka catatan amalnya, melihat apa yang akan diberikan balasan oleh Tuhannya, yang mereka dapatkan hanya habaan manthura, debu-debu yang berterbangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah konteksnya ayat ini adalah konteks ketika manusia bisa melihat malaikat dalam wujudnya yang asli. Ketika manusia ada di akhirat. Kenapa kita perlu menggarisbawahi konteks ayat ini itu di akhirat? Karena untuk konteks duniawi, dalam konteks duniawi, tidak ada satupun kebaikan yang akan berujung sia-sia. Kalau konteksnya duniawi. Walaupun kebaikan itu dikerjakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul, tidak percaya kepada Nabi, atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi duniawi, konteks duniawi, setiap kebaikan itu selalu mendapatkan balasannya. Konteks duniawi, walaupun tidak dikerjakan oleh orang-orang beriman. Walaupun yang berbuat baiknya adalah orang-orang yang kufur. Contoh misalnya, ada orang yang menyisihkan sebagian hartanya ya, untuk manfaat lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat mengapresiasi kebaikan yang dilakukan walaupun dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Sehingga untuk konteks duniawi tidak ada debu yang berterbangan, tidak ada amal yang kemudian dijadikan seperti debu yang berterbangan untuk konteks duniawi. Bahkan di dalam surat Hud, kalau kita kembali ke Al-Quran, dalam surat Hud, surat ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dalam konteks duniawi, siapa yang menginginkan balasan dunianya, maka Allah akan berikan balasan yang sempurna. Surat Hud, surat ke-11, ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, konteksnya dunia, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Di dunia Allah akan memberikan balasan dengan sempurna. Dan mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Secuil pun perbuatan mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Tapi dalam konteks akhirat, Allah akan menjadikan amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat zalim, tapi karena Allah Maha Adil. Balasannya
sudah diberikan seutuh-utuhnya ketika mereka di dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan. Yang maknanya sinkron, ya, masih selaras dengan surat Al-Furqan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau konteks duniawi tidak ada yang disebut dengan perbuatan sia-sia. Konteks duniawi tidak ada istilah perbuatan sia. Kebaikan itu tidak akan sia-sia walaupun dikerjakan oleh orang yang tidak beriman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi kebaikan di dunia, sebagai orang beriman, kita juga harus sebaiknya dan seharusnya mengapresiasi siapapun yang berbuat baik tanpa melihat apa agamanya. Karena Allah pun akan mengapresiasi ini. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kami beri surat Hud ayat ke-15 ini adalah jawaban. Kenapa orang-orang yang kesuksesan mereka di dunia itu seringkali melebihi kesuksesan orang beriman yang ikhtiarnya juga sama, gitu ya. Kerjanya sama-sama semangat, kemudian modalnya juga sama-sama sudah keluar, tapi kenapa seringkali yang mengendalikan, yang menguasai, yang memegang dunia, yang sukses dalam urusan dunia, seringkali orang tidak beriman. Padahal ya, kertang, palanya pusing, pinggangnya pegal, dan seterusnya begitu ya. Tapi kenapa yang sukses secara duniawi justru orang-orang yang tidak beriman? Orang-orang yang memang mereka ingin hidup di dunia, sama sekali tidak punya pertimbangan ukhrawi. Kata Allah, ya Allah akan memberikan balasan dengan sempurna. Mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Tidak akan dirugikan sama sekali. Gitu. Bahkan, kalaupun perbuatannya itu dilakukan oleh orang yang orang yang berKTP Muslim, dan dalam perbuatan baiknya itu yang dia inginkan adalah dunia. Misalnya dia bersodakoh, tapi yang dikejar adalah popularitas. Misalnya dia belajar dan mengajarkan Al-Quran, yang dikejar adalah pujian dan popularitas, mencari nama. Allah kasih, disempurnakan, diberikan seutuhnya tanpa dirugikan sama sekali. Kalau memang menginginkan kehidupan dunia. Sehingga di surat yang lain, ya, di surat Al-Isra, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kata Allah, kami akan segerakan, kami akan dahulukan, kami akan berikan. Surat Al-Isra ayat ke-18. Ini ayat-ayat yang senada, ayat-ayat yang seirama. Surat ke-17 ayat 18. Wa man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Siapa yang menginginkan kehidupan sekarang, kehidupan duniawi, Allah segerakan, Allah kasih, Allah nggak pelit. Buat Allah memberi dunia itu mudah, ya. Bahkan bagi Allah dunia dengan segala isinya, kata Rasulullah dalam hadisnya, itu tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk. Kalau yang dikehendaki, diinginkan adalah kehidupan duniawi, kami segerakan baginya. Bagi orang yang kami kehendaki. Tapi nanti di akhirat, haba'an manthura. Kami tentukan baginya neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik,
dan mereka akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Tapi orang yang menginginkan kehidupan akhirat, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itulah orang yang usahanya disyukuri, diterima kasihi. Kata Allah di ayat ke-20, masing-masing golongan ini, baik golongan yang menginginkan dunianya atau yang menginginkan akhiratnya, kami berikan semuanya. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi perlu saya sampaikan untuk digarisbawahi bahwa konteks ayat tentang bagai debu yang berterbangan, ini konteksnya ukhrawi. Konteksnya di akhirat, bukan konteks di dunia. Di dunia tidak ada satupun perbuatan baik yang sia-sia. Semua perbuatan baik pasti akan ada balasannya. Bahkan kalau menginginkan balasannya di dunia, Allah kasih sempurna. Allah tidak akan memberikan kerugian. Nah, tinggal pertanyaannya bagi kita, apakah ingin balasannya sempurna di dunia dan tidak tersisa di akhirat, atau balasannya ditabung sebagian di akhirat, kemudian DP-nya di dunia terlebih dahulu. Ini jadi pilihan kita. Ya, memang kalau bicara ingin ya, di dunia ingin sempurna, di akhirat juga ingin sempurna. Gitu ya. Tapi kesempurnaan di dunia itu akan berakibat di akhiratnya jadi tidak punya apa-apa. Itu sebabnya tidak jarang mungkin kita juga merasakan, ya Allah, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah beramal begini, saya sudah beramal begitu, saya sudah berdoa, saya sudah ibadah ini dan itu. Tapi kok rasanya merasa rasa-rasanya, kok merasa kurang maksimal di dunianya. Hasilnya merasa kurang maksimal. Setelah mengetahui ayat-ayat ini, insya Allah sekarang kita punya jawaban. Kalau di dunianya maksimal dan disempurnakan, tidak dirugikan sama sekali balasannya, itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan sedikit pun balasan kita nanti di akhirat. Jadi kita kembali lagi ke surat Al-Furqan, ya, ayat ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, ada banyak kisah ya bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman itu tidak jarang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Berbuat baik itu menjadi jalan hidayah. Namanya Utsman bin Abi Talhah. Utsman bin Abi Talhah. Beliau musyrik, dulunya musyrik, bahkan pernah menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak salat di dalam Ka'bah. Utsman bin Abi Talhah ini pemegang kunci Ka'bah. Siapapun yang mau masuk ke dalam Ka'bah, izinnya ke Utsman bin Abi Talhah. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin ke Utsman, tapi ditolak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Utsman, akan datang suatu hari di mana Mekah ini dikuasai, atau Mekah ini akan menjadi kota orang-orang yang beriman. Kata Utsman bin Abi Talhah, seandainya hari itu datang, fabatnul ardi khairun min zahriha. Kalau hari itu memang ada, Mekah sudah dikuasai oleh pengikutmu, wahai Muhammad, perut bumi jauh lebih baik bagi saya daripada punggungnya. Artinya lebih baik dikubur daripada masih hidup. Singkat cerita, suatu hari Utsman bin Abi Talhah melihat ada wanita muslimah. Namanya Ummu Salamah, atau nama aslinya Hindun, panggilannya Ummu Salamah.
Ummu Salamah dengan anak laki-lakinya sedang melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Tan'im, tujuannya ke Madinah. Baru sampai Tan'im kemudian bertemu dengan Utsman bin Abi Talhah. Kata Utsman, sepertinya saya kenal, Anda ini anaknya Abu Umayyah kan? Kata Ummu Salamah, betul, saya Hindun, putrinya Abi Umayyah. Saya Ummu Salamah. Kata Utsman bin Abi Talhah, tidak pantas anaknya Abu Umayyah melakukan perjalanan sendirian seperti ini. Hanya berdua dengan anaknya yang masih kecil. Kemana tujuan Anda, wahai Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah, saya sedang menuju ke Madinah, menyusul suami saya di sana. Suaminya Abu Salamah. Kata Utsman bin Abi Talhah, dengan apa engkau berangkat ke Madinah? Kata Ummu Salamah, jalan kaki. Dengan anak saya jalan kaki ke Madinah. Kita yang pernah umroh ya bisa membayangkan Mekah Madinah itu jaraknya sekitar 450 km. Ingin ditempuh dengan jalan kaki. Naik mobil saja itu butuh waktu 6 jam kalau naik bus. Kalau supirnya agak soleh sedikit, ya saya sebut soleh karena membuat kita ingat mati. Kebut-kebutan begitu ya. Bikin kita zikir itu kan apa namanya ciri supir soleh. Bikin penumpang selalu ingat Allah. Kalau supirnya ya kita doakan saja ini jadi doa gitu ya, soleh sedikit, ya bisalah 3 jam gitu. 2 jam sampai 3 jam. Sekarang ada kereta, sholat zuhur itu bisa di Masjid Nabawi, sholat asar sudah bisa di Masjidil Haram. Kalau untuk naik onta, itu butuh waktu 10 sampai 11 hari. Untuk jalan kaki tentu lebih lama dari itu semua. Kata Utsman bin Abi Talhah, tunggu di sini, jangan lanjutkan perjalanan sampai saya datang. Utsman bin Abi Talhah kemudian segera pergi ke Mekah membawa unta. Kemudian untanya itu dipersilahkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah naik ke atas unta dengan anaknya dan Utsman bin Abi Talhah yang masih musyrik. Utsman bin Abi Talhah yang masih musyrik mengantarkan Ummu Salamah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ya nantinya jadi istri Nabi ini setelah suami pertamanya meninggal dunia, diantarkan oleh orang musyrik dari Mekah ke Madinah dan Utsman bin Abi Talhahnya jalan kaki. Ini kalau zaman now, zaman sekarang, perjalanan 10 hari lebih, kemudian berduaan dengan lawan jenis gitu ya. Boleh jadi yang terjadi sesuatu yang tidak-tidak gitu. Tapi kata Ummu Salamah setelah sampai ke Madinah, beliau cerita, saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang begitu jantan, yang begitu dewasa, yang begitu luar biasa seperti Utsman bin Abi Talhah. Diantarkan dari Tan'im sampai ke pinggir kota Madinah tanpa ada pembicaraan yang aneh-aneh. Kalau mau istirahat, karena tidak selalu bergerak gitu. Kalau mau istirahat, Utsman bin Abi Talhah akan menurunkan untanya, mempersilahkan saya istirahat, kemudian Utsman pergi menjauh. Kalau sudah selesai istirahatnya dari jarak jauh, kemudian diminta untuk siap-siap, naik ke atas onta, nanti dituntun lagi oleh Utsman bin Abi Talhah untanya. Sampai ke perbatasan kota Madinah, Utsman bin Abi Talhah kemudian menyerahkan ontanya sebagai hadiah untuk Ummu Salamah. Setelah itu Utsman bin Abi Talhah pulang lagi jalan kaki ke kota Mekah. Musyrik. Orang musyrik. Apakah sia-sia perbuatannya? Tidak sia-sia. Bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Utsman bin Abi Talhah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah itu terheran-heran setelah Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah, ya setelah suami pertama meninggal kemudian dilamar oleh Nabi jadi istrinya Nabi. Ditanya, apa betul
yang dulu mengantarkanmu ketika hijrah itu Utsman bin Abi Talhah. Betul wahai Rasulullah. Awa fa'ala dzalik? Serius, dia yang mengantarkan kau? Serius ya Rasulullah. Karena dulu Rasulullah pernah mengalami penolakan oleh beliau. Singkat cerita, setelah Fathu Mekah, Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Kemudian beliau memanggil Utsman bin Abi Talhah. Saat itu Utsman bin Abi Talhah sudah masuk Islam, seperti orang-orang Mekah pada umumnya. Kemudian Rasulullah memanggil Utsman dan bertanya, wahai Utsman, ingat hari ketika aku bersabda, aku menyampaikan kepadamu, akan datang waktunya kota Mekah ditaklukkan oleh orang-orang yang beriman. Kata Utsman, saya ingat hari itu. Wahai Utsman, tolong izinkan saya untuk masuk ke Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Kata Utsman, kuncinya tidak ada di saya. Kuncinya sudah dipegang oleh ibu saya. Kata Rasulullah SAW, tolong ambil kuncinya dan segera kembali ke sini. Utsman kemudian berangkat ke rumah ibunya, tapi ibunya tidak mau menyerahkan. Ibunya nggak mau ngasihin kuncinya. Sampai Rasulullah kemudian perintahkan Umar. Karena nggak datang-datang nih Utsmannya. Lama. Ya. Umar kemudian nyusul ke rumah ibunya Utsman bin Abi Talhah. Umar ketuk pintunya dan ibunya tahu ini yang ngetuk Umar begitu. Akhirnya dikeluarkan nih kuncinya nih. Kalau yang datang Umar mah cepat dikeluarinnya. Kemudian dibawa oleh Utsman bin Abi Talhah, diserahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saat itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abbas. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Rasulullah, serahkan kunci Ka'bah itu kepadaku, biar aku dan keturunanku yang akan mengendalikan Ka'bah. Kira-kira kalau kita di posisi saat itu, ya, kunci Ka'bah sekarang sudah dipegang oleh kita. Kemudian ada request dari paman kita, dari keluarga kita. Serahkan atau tidak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, la. Tidak wahai Abbas, tidak wahai pamanku, la. Ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka yang sudah berbuat baik. Hadza yaumu birrin wa wafa. Hadza yaumu birrin wa wafa. Dipanggil Utsman bin Abi Talhah dan keluarganya. Di depan orang-orang Mekah, di depan para sahabat, Rasulullah kemudian mengumumkan sambil pegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ini milik Utsman bin Abi Talhah. Siapa yang mengambilnya tanpa izin dari Utsman bin Abi Talhah, maka dia zalim, zalim, zalim. Kemudian diserahkan kembali ke Utsman bin Abi Talhah. Sampai hari ini Bapak Ibu, siapapun yang mau masuk ke dalam Ka'bah, itu harus atas izin dari keturunan Utsman bin Abi Talhah, alias keluarganya atau kabilah Bani Syaibah. Meskipun Raja Arab, ya siapapun yang mau masuk ke Ka'bah, itu harus atas izin dari kabilah Bani Syaibah. Yang jadi pertanyaan begini, tadi kunci Ka'bah sudah dipegang oleh Utsman bin Abi Talhah dan keluarganya. Tapi setelah diambil oleh Nabi, dikembalikan lagi kepada Utsman bin Abi Talhah. Jadi apa urgensinya kalau begitu Rasulullah mengambil kalau untuk dikembalikan lagi? Ternyata diambilnya kunci Ka'bah dari Utsman untuk dikembalikan, itu SK-nya jauh lebih kuat daripada tidak diambil dulu oleh Rasulullah untuk diserahkan. Jadi sudah ada legitimasi dari Rasulullah, sudah di SK-kan setelah diambil. Kata Nabi, zalim, zalim, zalim. Siapapun yang mengambil Ka'bah atau memasuki Ka'bah tanpa ada izin dari Utsman bin Abi Talhah. Apa yang ingin kita garis bawahi? Kebaikan yang dilakukan oleh Utsman bin Abi Talhah ketika masih musyrik ternyata berbuah hidayah, bahkan kebaikan untuk keturunan Utsman bin Abi Talhah sampai hari ini. Tidak ada yang sia-sia kebaikan itu kalau masih konteksnya konteks dunia.
Boleh jadi kebaikan itu bisa menjadi jalan hidayah. Dan ternyata yang dahsyat, ternyata bapaknya Ummu Salamah, namanya Abu Umayyah, adalah orang Mekah yang selalu memberi bekal perjalanan untuk setiap kafilah. Sampai dijuluki Zadur Rakbi. Zad artinya pemberi bekal, Rakbi artinya kafilah perjalanan. Siapapun yang melakukan perjalanan bersama dengan bapaknya Ummu Salamah, dompetnya itu utuh, ya, makanannya itu utuh. Bekalnya semua ditanggung oleh Abu Umayyah, bapaknya Ummu Salamah. Jadi bapaknya baik, balasannya itu Allah berikan kepada anaknya. Ya, kalau untuk konteks duniawi, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kalau untuk konteks ukhrawi, ada yang namanya amal yang dijadikan debu yang berterbangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konteks tadi, ayat tadi, kalau dikaitkan dengan kita sebagai orang yang beriman kepada malaikat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, konteksnya adalah tentang keikhlasan di dalam beramal, ketulusan di dalam beramal, lillahi ta'ala. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, perintahnya adalah untuk ikhlas. Ya. Perintah nomor satu bukan untuk banyak-banyakan amal. Perintah nomor satu bukan untuk besar-besaran nominal sodakoh. Perintah nomor satu bukan apa-apa. Tapi perintah nomor satu adalah mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ganjaran amal kita di akhirat akan ditentukan dari keikhlasan kita dalam beramal. Balasan kita di akhirat akan ditentukan dari ketulusan kita dalam beramal soleh. Dan pengabdian atau ibadah akan menjadi sia-sia di akhirat ketika tidak dilakukan berdasarkan keikhlasan. Tidak diperintahkan dalam beribadah kecuali untuk mengikhlaskan. Mukhlishina lahuddin. Dan ya, selain dalam surat Al-Bayyinah tadi, di surat-surat yang lain juga Allah memerintahkan kita untuk ikhlas. Dalam surat Az-Zumar ayat kedua. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan keikhlasan setulus-tulusnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 11 juga sama. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Mukhlis seikhlas-ikhlasnya dalam beragama. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 juga sama. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah dengan amal yang saleh, tidak menduakan Allah dalam ibadahnya dengan siapapun. Dalam surat Al-An'am juga sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat hidup dan mati untuk Allah, ini kalimat yang sakral, ya. Bukan kalimat yang sembarangan. Hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang yang ikhlas itu adalah orang yang dicelup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang amalnya tidak akan berterbangan adalah orang-orang yang ketika di dunianya disibghah dengan sibghatullah, dicelup dengan celupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibghatullah atau celupan Allah adalah keikhlasan. Kalau kita lihat konteks ayatnya, di ayat 138-139, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum
walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu abidun wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu abidun, dan kita hanya menyembah kepada Allah saja. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kita hanya memurnikan peribadatan tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua wa nahnu lahu abidun wa nahnu lahu mukhlisun adalah bentuk dari celupan Allah atau sibghatullah. Kalau kita bikin baju sablon begitu ya, atau dicelup, nah yang sudah dicelup, yang sudah dicetak itu pasti akan sama dengan modelnya, dengan polanya, dengan cetakannya. Orang yang dicetak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya, amalnya, dan motivasinya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faidah keutamaan saat kita mengikhlaskan amal kita, bukan hanya sekedar amal kita tidak akan menjadi debu yang berterbangan. Jadi salah satu di antara faidah saat kita mengikhlaskan dalam beramal, selain tadi yang Allah firmankan di surat Al-Furqan, kalau tidak ikhlas, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, amal akan menjadi debu yang berterbangan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan amalan kita menjadi sebab selamat dari bencana, akan menjadi sebab dari ampunan dosa, akan menjadi sebab dari lipat gandanya pahala, akan menjadi sebab dari syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi sebab dari terkabulnya doa, akan menjadi sebab dari terlindungnya diri kita dari godaan syaitan, akan menjadi sebab terlindungnya kita dari sifat kemunafikan di dunia, dan akan diterima pengabdian kita. Ini yang sedang kita bicarakan tadi. Faja'alnahu haba'am manthura. Ya, ditolak pengabdiannya, ditolak ibadahnya. Ternyata itu baru satu dari 8 keutamaan saat kita memurnikan ketulusan dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama. Selamat dari bencana. Ya. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, saya kira masyhur kisah ini ya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan 3 orang, mereka sedang beristirahat di dalam gua, hujan di luar, kemudian mereka mendengar, mungkin karena hujannya besar, kemudian longsor, ada batu jatuh, batu tersebut kemudian menutup pintu gua. Satu-satunya jalan, karena bukan terowongan ya. Kalau terowongan kan ada 2 muka, ada 2 pintu. Kalau gua hanya 1 pintu. Saat mereka tertutup, tidak bisa keluar, satu-satunya pintu untuk mereka keluar itu tertutup. Didorong batunya tidak bisa, dikerahkan semua tenaga juga masih tidak bisa. Akhirnya mereka punya ide, dan yang memberikan ilham, yang memberikan ide tersebut tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau Allah menggerakkan kita untuk berdoa, itu artinya Allah menginginkan kita untuk memberi doa dari doa kita. Kalau Allah memberikan kita pikiran untuk berbuat baik, itu artinya karena Allah ingin memberikan pahala kepada kita dari perbuatan baik tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ide yang baik, itu artinya Allah ingin memberikan kepada kita hadiah dari ide tersebut. Setelah mereka berusaha mendorong tidak bisa, akhirnya muncul ide. Tolong ingat, semua perbuatan kita, kebaikan yang pernah kita lakukan selama ini, yang
paling ikhlas dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong diingat, dari semua perbuatan baik yang pernah dilakukan, yang paling ikhlasnya tolong diingat. Kalau sudah ketemu, kemudian kita berdoa, meminta kepada Allah dengan perbuatan baik yang kita merasa ya sudah ikhlas dalam perbuatan tersebut, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Akhirnya masing-masing merenung, masing-masing kemudian mengingat, ketemu. Masing-masing ada satu. Masya Allah. Jadi, apa ya, boleh jadi dari perbuatan yang sudah banyak kita lakukan, yang ikhlas itu hanya beberapa gitu. 3 orang, mereka disuruh untuk mengingat yang paling ikhlas, ketemu satu. Orang pertama kemudian berdoa, ya Allah, saya punya orang tua dan saya punya kebiasaan setiap saya pulang saya memberikan minum susu, dan saya tidak pernah mendahului orang tua sebelum mereka kenyang. Saya lakukan sampai ketika saya pulang. Suatu hari saya pulang ke rumah, orang tua saya sudah tidur, sementara saya dan keluarga juga ingin mencicipi. Saya tolak anak dan ya keluarga untuk mencicipi sebelum ini diminum oleh orang tua saya. Sampai akhirnya mereka terbangun dan mereka jadi orang pertama yang mencicipi. Ya Allah, kalau seandainya perbuatan itu saya lakukan ikhlas karena Engkau, selamatkan kami dari gua ini. Jadi mungkin kalau bahasa sekarang, setiap kita mendapatkan gaji, gitu ya, orang pertama yang akan menikmati pendapatan, penghasilan, dan gaji ini adalah orang tua, sebelum anak. Kalau orang tua sudah mencicipi, kemudian anak, terus seperti itu, sampai ketika orang tuanya mungkin sakit dan seterusnya, tetap bertahan. Yang penting nomor satu orang tuanya. Ketika berdoa, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doanya, menerima amal ikhlasnya tadi, dan Allah selamatkan dari bencana. Nah, ini manfaatnya manfaat dunia. Allah selamatkan dari bencana. Bergeser batunya, tapi tidak cukup untuk keluar 3 orang. Tidak cukup badan mereka keluar dari celah batu tadi. Akhirnya orang kedua kemudian berdoa, ya Allah, dulu saya punya seorang sepupu, cantik, saya cinta. Saya lamar, dia menolak, sampai akhirnya dia butuh uang, dia pinjam, tapi saya nggak kasih. Kecuali kalau dia mau menyerahkan dirinya, kalau dia mau berbuat sesuatu dengan saya. Sampai akhirnya orang tersebut tunduk, ya, menyerahkan dirinya, dan saat saya sudah berduaan dengan orang tersebut, dengan sepupu saya yang cantik tadi, sudah di kamar, sepupu saya kemudian mengingatkan, jangan sampai engkau merusak, jangan sampai engkau melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya tinggalkan sepupu saya tadi, saya berikan uangnya, bukan sebagai pinjaman, tapi sebagai pemberian. Ya Allah, kalau saya meninggalkan perbuatan zina hanya karena engkau, kalau saya memberikan uang kepada sepupu saya itu hanya karena engkau, ya Allah, tolong selamatkan kami dari bencana ini. Dan batunya bergeser, tapi tidak cukup untuk bisa dilewati. Bergesernya bukan karena dorongan mereka, bergesernya karena dorongan doa mereka. Doa dan amal soleh mereka yang paling ikhlas. Kemudian orang yang ketiga, dalam doanya dia bercerita, ya Allah, saya punya karyawan yang belum dibayarkan gajinya karena keburu pulang. Kemudian gaji karyawan saya tadi, saya belikan modal, dibelikan domba berpasangan, kemudian dombanya beranak pinak, berkembang biak, semakin banyak, sampai akhirnya karyawan saya yang belum mengambil gajinya itu dia pulang, meminta uang gaji yang belum dibayarkan. Ya Allah, saya berikan semua harta dari
gaji yang belum dibayarkan tadi, semua domba yang sudah beranak pinak, saya berikan sebagai pembayaran gajinya. Ya Allah, kalau itu saya lakukan karena Engkau, ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan kami dari bencana. Akhirnya 3 orang itu, kata Rasulullah SAW, diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari kematian, diselamatkan dari musibah tertutup. Ya, mereka nggak punya jalan keluar karena amal soleh mereka yang paling ikhlas, yang mereka jadikan sebagai wasilah, mereka jadikan sebagai jembatan untuk keselamatan dari mara bahaya. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia saat kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di antara kita ada yang sedang dirundung permasalahan, tidak tahu jalan keluarnya, sudah mencoba ternyata tidak bisa dibuka, sudah mengetuk pintu tapi ternyata pintunya masih tidak terbuka, boleh jadi satu di antara sekian banyak amal kita yang paling ikhlas bisa jadi wasilah untuk menyelamatkan kita dari mara bahaya. 2023 katanya akan ada resesi global. Mudah-mudahan ada di antara amal kita yang paling ikhlas yang bisa jadi wasilah Allah menyelamatkan kita dari bencana resesi global tersebut, insya Allah. Sama seperti kisah pemuda Kahfi juga demikian, kisah Ikrimah anaknya Abu Jahal, akhirnya Ikrimah itu masuk Islam. Ikrimah masuk Islam, bapaknya itu Fir'aun, ya, Fir'aun di zaman Rasul, anaknya jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya Bapak Ibu, ampunan dosa. Nah ini juga sama, kisahnya juga masyhur ya. Kisah kata Rasulullah tentang seorang imro'ah baghiyah, seorang wanita pelacur. Ra'at kalban, melihat seekor anjing. Fi yaumin harin, di musim panas. Yutifu bibi'rin, anjing tersebut sedang mengitari, sedang tawaf. Yutif dari kata tawaf, sedang tawaf di sekitar sumur. Qad adla'a lisanahu minal atash, menjulurkan lisannya, lidahnya karena kehausan. Fanaza'at lahu bimuqiha, kemudian dia turun ke sumur tersebut, mengambil air dengan sepatunya. Ya, kalau gambarnya ini beda, ya, ilustrasi saja. Dia turun mengambil air dari sumur tersebut dengan sepatunya. Kemudian kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faghufira laha, wanita tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ngasih minumnya pelacur, yang dikasih minumnya anjing, alatnya pakai sepatu. Sekilas ini tidak ada kemuliaan sama sekali. Yang ngasih minumnya pelacur, yang dikasihnya seekor anjing, alat untuk memberinya juga bukan piala, bukan gelas dari emas, tapi sendalnya atau sepatunya, selopnya. Apa yang menjadi istimewa dan menjadi sebab ampunan dosanya? Pelacur tadi memberikan minum kepada hewan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk ingin disebut penyayang binatang, bukan ingin disebut orang yang ramah kepada hewan, bukan itu yang dicari. Karena ini musim panas, orang tidak banyak yang keluar rumah. Musim panas, orang tidak banyak yang mau untuk beraktivitas. Yutifu bibi'rin. Seekor anjing mencari orang yang bisa menolongnya. Kalau yang ditolong seekor anjing saja, ketika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi sebab ampunan dosa, apalagi kalau yang ditolongnya manusia, apalagi kalau menolongnya dengan alat yang istimewa, apalagi yang menolongnya juga bukan seorang pelacur, seorang dokter yang luar biasa. Seorang dokter menolong manusia dengan alat yang terbaik, dengan pelayanan yang terbaik, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua perbuatan Bapak dan Ibu
menolong, memberikan pelayanan yang terbaik kepada manusia yang sedang sakit, yang sedang kehausan, yang sedang berjuang menghadapi sakitnya, mudah-mudahan menjadi ampunan dosa semuanya. Jadi setiap praktek dosanya diampuni. Setiap datang ke rumah sakit, dosanya diampuni. Setiap menolong melayani pasien, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya satu, ikhlas lillahi ta'ala. Lipat ganda pahala. Ya, kata para ulama, para sahabat itu mereka tujarun niat. Para sahabat itu mereka saudagar niat. Saudagar niat itu artinya dalam satu amal mereka memiliki niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat. Misalnya niatnya ngaji atau pekerjaannya ngaji. Tapi niatnya pertama, saya ingin silaturahmi. Yang kedua, saya ingin thalabul ilmi. Yang ketiga, saya ingin menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Dikumpulkan semua niatnya, dan semuanya niatnya itu lillahi ta'ala. Perbuatannya satu, niatnya ada banyak, pahalanya jadi banyak. Itulah yang dimaksud dengan innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Perbuatannya satu, tapi pahalanya bisa berlipat-lipat karena niatnya. Yang berikutnya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia di hari kiamat dengan syafaatnya Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling beruntung dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semakin ikhlas, semakin tulus, semakin murni, semakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan kalimat ini, semakin beruntung juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkabulnya doa, Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf. Ini dia. Bayangkan seandainya kita berada di situasi seperti ini. Kita berada di tengah lautan dengan ombak yang begitu dahsyat luar biasa. Kemudian kapalnya juga oleng begitu ya. Kira-kira akan seperti apa permohonan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya yakin-yakinnya. Siapapun orang dalam posisi seperti ini, dalam situasi seperti ini, di tengah lautan ketika diterjang badai, ombaknya setinggi gunung, doanya itu akan semurni-murninya, doanya akan setulus-tulusnya, doanya akan benar-benar pasrah, tunduk hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata dalam surat Al-A'raf ayat 29, dalam surat Yunus ayat 22, dalam surat Al-Ankabut ayat 65, dalam surat Luqman ayat 32, dalam surat Ghafir ayat 14 dan 65, ternyata di antara sebab terkabulnya doa, ketika doa tersebut seperti orang yang sudah melupakan semua kebergantungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dalam surat Al-Ankabut ini lebih dahsyat. Kalaupun yang berdoanya itu orang musyrik, semusyrik-musyriknya orang musyrik, kalau di tengah situasi seperti yang digambarkan di video ini, begitu ya, dan dia meminta kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan, wahai Tuhannya langit, wahai Tuhannya bumi, tolong selamatkan kami dalam perjalanan ini, tolong selamatkan kami dari badai ini, tolong selamatkan kami sampai ke daratan, tolong kembalikan kami kepada keluarga kami, ya Allah segera jauhkan kami dari badai ini, tenangkan lautan ini.
Apa kata Allah? Dikabulkan. Kita lihat ayatnya ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang musyrik. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65. Maka apabila mereka naik kapal, kemudian ada badai, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Berdoa dengan tulus, berdoa dengan ikhlas, berdoa dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, Allah selamatkan mereka dari badai, Allah selamatkan mereka dari ombak yang besar tadi, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Punten, saya mau tanya nih, yang jawabannya insya Allah kita semua sudah tahu pasti. Apakah Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh orang musyrik kalau diselamatkan ke darat? Allah tahu. Ini orang musyrik kalau diselamatkan ke darat, mereka pasti berbuat syirik lagi. Walaupun ketika di tengah lautan, mereka doanya tulus, ikhlas, murni, gitu ya. Janji tidak akan mengulangi. Dan Allah tahu, kalau dikembalikan pasti syirik lagi. Tapi, walaupun Allah Maha tahu masa depan, mereka akan kembali mempersekutukan Allah, tetap Allah selamatkan. Apa yang membuat mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, kata kuncinya ada di sini. Saat mereka memurnikan ketaatannya, saat mereka tulus, murni, ikhlas dalam doanya, saat itu juga semusyrik-musyriknya orang musyrik, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, di antara ciri doa yang murni, yang tulus, yang ikhlas itu, seperti orang yang terancam dengan kematian di tengah lautan dalam badai besar dan percaya tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapi resesi global. Kalau kita percaya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita yakin doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang tadi kita sampaikan ya. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Fa idza rakubu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Doanya dengan ikhlas, doanya dengan ikhlas, doanya dengan ikhlas, doanya dengan ikhlas, doanya dengan ikhlas. Jadi saat kita menginginkan doa dikabul oleh Allah, maka berdoanya dengan ikhlas. Bagaimana tandanya doa dengan ikhlas? Bayangkan seperti kita di tengah badai, di tengah lautan, terancam dengan kematian, tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan, tidak lagi manusia yang bisa memberikan bantuan, kecuali Allah. Insya Allah, saat itu Allah akan mengabulkan doa kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, hanya orang-orang ikhlas yang akan Allah jaga dari godaan iblis, dari godaan syaitan. Kata iblis dalam surat Sad, surat ke-38, ayat 82-83, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu sebabnya, saat orang ikhlas bisa terjaga dari syaitan, ya, orang ikhlas juga akan terjaga dari kemunafikan, orang ikhlas juga akan terjaga dari perbuatan kemaksiatan. Terjaga dari maksiat, terjaga dari kemunafikan, dan terjaga juga dari tipu daya syaitan. Innal munafiqina fid darkil asfal. Ini dalam surat An-Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira illa alladhina amanu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang akan dijauhkan dari
kemunafikan. Nah, yang berikutnya terjaga dari kemaksiatan. Kata Allah saat menceritakan kisahnya Nabi Yusuf, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Wanita itu, sebutlah namanya Zulaikha, sudah bermaksud ingin berbuat perbuatan yang nista dengan Yusuf. Dan Yusuf pun sama. Yusuf pun sama. Kalau tidak melihat tanda dari Tuhannya, Yusuf pun sama. Sudah bermaksud ingin melakukan perbuatan yang nista tadi. Kalau tidak melihat tanda dari Tuhannya. Tapi Allah palingkan dari perbuatan mungkar dan keji. Kenapa? Karena sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan. Dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari kemunafikan, dijauhkan dari godaan syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-66. Ini ada perumpamaan yang luar biasa. Perumpamaan dari Allah tentang keikhlasan. Labanan khalisa. Laban itu artinya susu, khalis artinya murni. Susu murni bahasa Al-Qur'annya labanan khalisa. Susu murni kata Allah itu keluar dari dalam perut hewan ternak, keluar di antara kotoran dan darah. Farthin wadamin. Apa maksudnya Allah membuat perumpamaan dengan susu murni dalam konteks keikhlasan? Punten, kalau kita disuguhkan segelas susu murni, tapi pas mau dicium, pas mau diminum, kita mencium ada bau pesing, misalnya ya, bau pesing sapi, bau kotoran sapi. Saya yakin, walaupun warnanya putih, tapi kalau baunya nggak enak, kita nggak mau minum. Atau tidak ada bau pesing, atau tidak ada bau kotoran, tapi warnanya tidak putih. Warnanya itu semu merah. Kenapa semu merah? Oh, ini mohon maaf, susunya kena tetesan darah sapi. Cuman satu tetes sih. Cuman satu tetes, tapi susunya kemudian menjadi semu merah. Saya yakin kita juga nggak mau minum susu tersebut. Kata Allah, kalau kalian tidak mau minum susu sapi yang tercampur baunya atau tercampur dengan warnanya, seperti itu juga Allah tidak akan menerima amalan yang tercampur dengan apapun. Yang akan Allah terima seperti yang manusia terima ketika minum susu murni. Allah tidak mau menerima kalau kena tetes ria, kena tetes sum'ah, atau baunya ada bau mencari sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibrah, pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita dari segelas susu murni. Labanan khalisah. Jadi besok pagi kita minum susu murni, yang diingat adalah keikhlasan. Susu murni, ikhlas. Ya, mudah-mudahan makin banyak susu murni yang diminum, makin bisa ikhlas dalam beramal. Ini tips beramal ikhlas dalam Al-Quran, banyak-banyak minum susu murni. Kalau kitanya ngeh dengan perumpamaan yang Allah berikan. Dalam hadis riwayat Muslim, 3 golongan pertama kata Rasulullah yang menjadi bahan bakar api neraka. Hadis Muslim nomor 3527. Manusia pertama yang disiksa di neraka kata Rasulullah, pertama ahli Quran. Yang kedua para dermawan, yang ketiga para pahlawan. Bukan karena kurang amalnya, bukan karena kurang kontribusinya, bukan karena kurang keberaniannya, tapi karena kurang ikhlasnya. Akhirnya jadi debu yang berterbangan. Sia-sia sudah belajar dan mengajarkan Al-Quran karena dilakukan bukan karena Allah. Sia-sia sudah mencari harta dan menyisihkan kalau tidak dilakukan karena Allah. Sia-sia sudah melatih fisik, melatih skill bertempur, kemudian sampai mati, sampai tetes darah penghabisan, kalau tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, agar amal kita tidak menjadi debu, mudah-mudahan beberapa ikhtiar ini bisa kita lakukan
eh, saya khususnya dan kita semua. Yang pertama, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal yang tersembunyi dibandingkan dengan amal yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena makin tersembunyi, mudah-mudahan makin membantu keikhlasan. Ya. Karena tidak sedikit yang nampak itu yang paling sulit untuk yang nampak di depan manusia, yang paling sulit untuk dijaga keikhlasannya. Yang kedua, khawatir dengan popularitas. Bukan tidak boleh populer, tapi mengkhawatirkan popularitas. Khawatir itu yang menjadi tujuan utama. Khawatir itu yang dicari dengan semua perbuatan kita. Khawatir dengan popularitas. 3 golongan tadi, ahli Quran yang dicari popularitas. Ingin disebut jago ngaji oleh orang-orang. Dermawan yang dicari popularitas. Ingin disebut siringan tangan. Ingin disebut orang yang royal. Ingin disebut orang yang orang yang terpuji. Ingin disebut oleh orang. Pahlawan juga sama tadi. Pahlawan yang tidak ikhlas, yang dicari hanya popularitas. Yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa bersuuzon ke diri sendiri dibandingkan bersuuzon ke orang lain. Jangan-jangan saya tidak ikhlas. Jangan-jangan bukan karena Allah. Jangan-jangan mencari popularitas. Jangan-jangan ingin ini. Jangan-jangan ingin itu. Selalu melihat ke dalam, selalu berprasangka buruk kepada diri kita sendiri. Ke orang lain kita berhusnuzon. Si fulan pasti ikhlas. Si fulan pasti karena Allah. Ke diri sendiri kita bersuuzon. Jangan dibalik. Kalau dibalik berbahaya. Ke orang lain suuzon, pasti ria nih, pasti cari popularitas. Ini pasti bukan karena Allah. Tapi ke diri sendiri kemudian berhusnuzon. Saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Justru dibalik. Yang keempat, menjauhi pujian manusia. Bukan mencari celaan manusia berarti. Ya. Menjauhi pujian manusia. Semakin jauh dari pujian manusia, semakin terbiasa bekerja tidak dalam konteks mencari rating, review, dan rekomendasi. Semakin menjauhi pujian manusia, mudah-mudahan semakin membantu keikhlasan kita. Yang berikutnya kita belajar jejak orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Bagaimana jejak orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas pasti jejaknya istiqomah. Karena tidak ada istiqomah kalau tidak ada keikhlasan. Ingin mengukur sejauh apa ikhlas kita, tinggal diukur sejauh apa istiqomahnya kita. Makin ikhlas, pasti makin istiqomah. Yang terakhir, kita berlindung dari perbuatan syirik, baik besar ataupun kecil. Ini syirik kecil bukan berarti dosa kecil. Syirik besar, syirik kecil, dua-duanya dosa besar. Kalau syirik besar, hilang amal kita semuanya. Kalau syirik kecil, sudah dosanya besar, dan hilang amal yang sedang kita lakukan. Kalau syirik besar, semua amal kita hangus. Kalau syirik kecil, yang sedang kita lakukan pahalanya hangus. Sholat zuhur, ria, pahalanya hangus sholat zuhurnya. Tapi sholat subuhnya ikhlas, tidak hangus. Doanya seperti apa? Doanya yang diajarkan Rasulullah, pagi dan sore hari dibaca 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak saya sadari, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang saya sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Aku berlindung. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Aku berlindung dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku minta ampun dari yang tidak aku sadari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga amal kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga dalam setiap perbuatan kita semua dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah mungkin tema tentang debu yang berterbangan. Konteksnya adalah konteks akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz biasa
ilmu dan pencerahan untuk kita semua terkait ikhlas ini. Yang intinya adalah esensi bagaimana agar setiap amalan yang kita laksanakan di dunia ini, baik itu amalan ibadah secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala maupun amal-amal lainnya, senantiasa kita niatkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya waktu ini sudah mau habis 5 menit lagi, Ustaz. Boleh izin membacakan pertanyaan, Ustaz? Enggak, silahkan. Baik, Ustaz. Saya coba pilih salah satu ya. Kalau ini apa bedanya mukhlis dan mukhlas apa Ustadz ini? Baik. Jadi kalau dari sisi bahasa, mukhlis itu subjek, mukhlas itu objek. Maksudnya begini, mukhlis itu orang yang ikhlas, mukhlas itu orang yang diberikan keikhlasan. Jadi misalnya ada orang yang ada orang yang memukul, ada orang yang dipukul. Nah, begitu. Kalimat aktif dengan kalimat pasif mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ya. Mukhlis adalah orang yang aktif berusaha untuk ikhlas. Mukhlas adalah orang yang dikaruniakan oleh Allah keikhlasan. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Yang lebih tinggi derajatnya adalah mukhlasin. Tapi tidak akan sampai ke derajat mukhlasin kalau tidak berupaya untuk meniti tangga mukhlisin. Jadi tangga mukhlis untuk sampai ke puncak mukhlas. Nah, kisah Nabi Yusuf yang tadi Allah sebutkan di surat Yusuf ya. Nabi Yusuf sudah sampai pada derajat mukhlasin. Nabi Musa dalam Al-Quran juga Allah menyebut mukhlasin. Ini puncak dari derajat mukhlis adalah mukhlas. Kalau mukhlis itu kita berjuang, ya Allah, sing ikhlas ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ikhlas ya Allah. Jauhkah itu mukhlis begitu ya, butuh perjuangan. Tapi kalau mukhlas ya sudah diberikan langsung oleh Allah sehingga perjuangannya itu sudah tuntas dengan perjuangannya sebagai bentuk hadiah dari Allah atas perjuangannya, atas perjuangannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya atas pertanyaan pertama. Yang berikutnya saya izin membacakan doa dari Dr. Siswa Budi yang menyampaikan satu buah hadis. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Ini ada yang menarik ya. Imam Sya'bi. Sebelum kita ke hadisnya. Imam Sya'bi itu beliau naik kuda yang paling mahal pada masanya, pakai baju yang paling bagus harganya, bahannya, dan seterusnya. Kemudian beliau bertemu dengan orang Yahudi. Pakaiannya compang-camping, kotor, jalan kaki. Kata orang Yahudi begini, wahai Imam Sya'bi, nabimu, karena bicaranya ke orang muslim, nabimu mengatakan bahwa dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Apa tidak salah nabimu mengatakan seperti itu? Jangan-jangan nabimu salah. Buktinya, saya yang tidak percaya kepada nabimu, seperti ini, masa surga begini? Sementara penjaramu, masa seperti ini? Imam Sya'bi cerdas. Kata Imam Sya'bi begini, kalau engkau mengutip hadis tersebut, surga bagimu di dunia ini saja sudah compang-camping. Apalagi nanti di akhiratnya. Bagi saya, dunia ini sebagai penjara sudah seperti ini. Apalagi nanti di akhiratnya. Di penjara saja saya sudah bisa seperti ini, apalagi nanti di akhiratnya. Si Yahudi tadi merenung, mikir, kalau begitu saya masuk Islam saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Imam Sya'bi beliau memahami hadis ini dengan pemahaman yang baik begitu ya. Artinya dunia penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir bukan berarti di dunia kita tidak menikmati perhiasan yang Allah berikan. Bahkan Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah menegur
orang-orang yang mengharamkan perhiasan dunia untuk orang-orang yang beriman. Ada ayat dalam surat Al-A'raf ini, ayat ke-32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan, tanya wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang sudah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik? Jawab wahai Muhammad, semuanya itu disediakan bagi orang yang beriman di kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat khusus untuk mereka saja. Al-A'raf ayat ke-32. Artinya, dunia sebagai penjara bagi orang yang beriman, maknanya bukan berarti kemudian kita tidak boleh menikmati perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Dunia sebagai penjara artinya kita ini tidak pernah ingin berlama-lama di dalam penjara. Kita ini kalau keluar dari penjara, kita bahagia. Kan begitu. Kita ini selalu berharap kapan keluar dari penjara, kapan bisa bebas dari penjara, karena rumah sesungguhnya kita adalah di surga. Kampung sesungguhnya kita adalah di surga. Kita ini di dunia bukan orang yang menjadikan dunia sebagai tempat utamanya. Dan di dunia ini, orang beriman itu punya aturan. Ya layaknya di penjara, diatur makannya, diatur ininya, diatur itunya, dan seterusnya. Tapi seketat-ketatnya aturan penjara di dunia bagi orang-orang yang beriman, seperti Imam Sya'bi tadi, masih boleh kok gitu ya. Jadi orang yang kaya masih boleh kok punya pakaian yang bagus. Bahkan kata Allah, siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Ini saya kira jawaban Imam Sya'bi kepada orang Yahudi tadi ketika mengutip hadis tersebut. Jadi dalam konteks kita ini senang ketika keluar dari penjara, senang juga ketika kita pergi ke akhirat meninggalkan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallah Dr. Siswa, semoga terjawab ya Pak Ustaz. Mohon izin Ustaz membacakan lagi, ini ada 2 pertanyaan tapi sepertinya ini bisa dijawab dalam 1 pertanyaan Ustaz. Terkait dengan ini, pertama dari Ibu Yuniarti yang beliau menanyakan bahwa ketika ikhlas tuh mau beramal terus dipikir-pikir gitu ya. Nah, layak mau dikasih sayang atau bagaimana. Dan yang berikutnya dari Dr. Ilham Sams, mohon izin karena ini waktu, beliau menanyakan terkait sedekah yang sembunyi atau terang-terangan, dan sedekah terang-terangan yang baik seperti apa supaya tidak menjurus ke riya. Dan mungkin juga saya mohon izin dari saya juga sedikit menambahkan terkait 2 pertanyaan ini. Bagaimana juga Ustaz untuk menjaga nih niat lillahi ta'ala dengan keikhlasan, di mana itu terjadi ketika pra mau beribadah dan ketika pelaksanaannya maupun ketika paskanya Ustaz. Kadang saya juga mendengar ketika paskanya itu kadang jadi merusak. Ingat-ingat gitu. Ya. Ustaz Bambang, Ustaz. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi surat Al-Baqarah ayat 271 ya. Di ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat redaksinya ternyata ada 2 konteks yang berbeda gitu ya. Konteks yang pertama, kalau kita langsung memberikan berinfak bersodakoh kepada objeknya langsung. Yang pertama. Yang kedua, kalau konteksnya kita tidak memberikan secara langsung, sehingga tidak disebutkan oleh Allah objeknya. Kita lihat redaksinya di ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Ini tidak disebut objeknya, begitu ya. Tidak disebut objeknya. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, nah ini disebut objeknya. Kenapa ketika menampakkan sedekah, objek orang fakirnya tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketika menyembunyikan sedekah, Allah menyebut objeknya.
Dan jika kamu menyembunyikan sedekah dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ternyata di antara penjelasan para ulama, kalau ke orangnya langsung akan lebih ahsan, lebih etis, lebih beradab kalau kita menyembunyikan sedekah. Tidak di blow up, tidak di tidak ngevlog gitu ya. Mengeksploitasi kesulitan orang lain, mengeksploitasi penderitaan orang lain. Tapi kalau misalnya pemberian kita itu kepada lembaga yang tidak langsung kepada penerimanya, tapi kepada lembaga sebagai perantara. Nah, ini kalau kita lihat di bagian penggalan kalimat yang pertama, itu kan objek penerimanya tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu menempatkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, objeknya baru disebutkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dua-duanya memang dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita akan menyesuaikan mana yang lebih ahsan, mana yang lebih afdol kalau seandainya objeknya itu atau pemberian sodakohnya itu langsung kepada objeknya. Bahkan ayat ini juga ditutup dengan kalimat menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ini konteksnya sesuatu yang sunnah ya, sodakoh. Kecuali perbuatan-perbuatan yang wajib. Kalau yang wajib semua orang harus tahu bahwa kita sudah melakukan. Itu sebabnya kenapa sholat fardu di masjid berjamaah. Itu sebabnya kenapa kalau zakat ya harus diniatkan begitu ya, ada akadnya kepada orang. Bahkan diambil zakat itu dari dari orang lain. Khuz perintahnya. Itu sebabnya kenapa haji bareng-bareng di satu tempat gitu ya. Berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang hukumnya sunnah, akan jauh lebih afdol, lebih ahsan kalau disembunyikan. Ini yang pertama. Jadi kalau konteksnya itu untuk memotivasi orang, maka menampakkan amal itu dibolehkan. Cuman kan ini batasnya tipis begitu ya. Kejujuran dalam meraba perasaan itu menjadi satu keharusan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang sebelum ketika di arti itu ketika mau beramal ikhlas itu ragu-ragu dipikir-pikir gitu. Nah, terus tadi kan kalau dokter itu kan pas pelaksanaannya tuh. Nah kalau paskanya juga ada sepertinya ada bedanya Ustaz yang rusak. Betul. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, seorang salafus saleh ulama, bukan sahabat, kata beliau begini, beramal karena manusia termasuk perbuatan syirik karena bukan lillah. Meninggalkan amal karena manusia termasuk perbuatan riya. Jadi nggak usah sholat sunnah lah. Kenapa? Takut riya. Itu riya sebenarnya. Gitu. Nggak usah ngaji lah. Kenapa? Takut disangka riya. Itulah riya yang sesungguhnya. Gitu. Nggak usah sodakoh lah. Kenapa? Takut dituduh riya. Itulah riya yang sesungguhnya. Meninggalkan amal karena manusia, itulah riya. Beramal karena manusia, itu syirik. Gitu. Jadi maju kena, mundur kena sebetulnya. Gitu. Nah, terus apa yang dilakukan? Kerjakan saja, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari perbuatan riya. Karena tipu daya syaitan itu di depan dan di belakang, di kanan dan di kiri. Di depan membuat kita beramal karena manusia, di belakang membuat kita tidak mau beramal juga karena manusia. Jadi kerjakan saja dan minta kepada Allah supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik dan riya tadi. Kalau setelah beramal, kalau setelah beramal memang syaitan itu jauh lebih berpengalaman dari kita, gitu ya. Syaitan itu pengalamannya sejak dari zaman Nabi Adam
sampai hari ini. Sehingga grand design syaitan itu sudah lengkap. Khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan itu sudah lengkap. Mau tidak mau, yang pertama kali kita minta adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak mau? Sebelum beramal, kita minta ke Allah. Ketika beramal, kita minta ke Allah. Setelah beramal, kita juga selalu minta ke Allah. Halus syaitan itu, pintar syaitan itu. Kadang pintu masuknya itu dari persaingan. Ada orang yang menyebut-nyebut prestasinya, menyebut-nyebut amal solehnya, dan kita tahu amal soleh dia belum seberapa, sedekah dia belum seberapa. Kadang muncul, oh, panas, orang lebih gede sedekah, nah, di situ muncul gitu ya. Kadang dari orang lain yang yang memanas-manasi begitu. Ya, mungkin dia nggak sengaja ingin memanasi, hanya ingin menyebutkan. Atau sebenarnya orang lain itu ingin memberikan motivasi. Ayo kita nyumbang, ayo kita nyumbang. Dalam hati, enggak sih orang mati kamari panghulana, malah sebelum diajak muncul tuh di situ bisikan syaitan juga muncul. Sehingga nomor satu pastinya kita nggak bisa terbebas dari perbuatan tadi riya, syirik, kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tadi itu wajib pokoknya. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tadi semaksimal mungkin merahasiakan semua perbuatan, merahasiakan semua amalan, merahasiakan semua kontribusi kita. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Dan biasanya yang seperti ini memang butuh riyadhah ya, butuh latihan. Semakin banyak amal yang kita sembunyikan, semakin sedikit yang kita nampakkan, mudah-mudahan semakin terbiasa. Sehingga akhirnya kalau orang tahu itu jadi sedih begitu. Punten, seperti orang yang punya rahasia dengan kekasihnya. Ini rahasia antara kita saja ya. Kalau ada yang tahu, itu berarti ada yang membocorkan. Kenapa sampai bocor keluar? Kalau boleh dibuat perumpamaannya, mohon maaf kalau perumpamaannya mungkin kurang etis begitu ya. Punten, seperti kita buang hajat di toilet, kita kan nggak mau orang lain tahu. Sampai nyemplungnya kita nggak mau tahu, sampai ngedennya kita nggak mau orang lain tahu, sampai kalau misalnya punten buang angin gitu ya, mencret dan seterusnya, mohon maaf, kita nggak mau orang lain tahu. Kalau sudah sampai ke ya mengumpamakan berbuat amal soleh itu seperti kita buang hajat gitu ya, nggak boleh ada orang yang tahu. Kalau tahu itu jadi malu. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu bentuk atau gambaran bahwa kita sudah ikhlas dan kita malu kalau amal kita ketahuan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mangga itu saja mungkin. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz, ternyata untuk ikhlas itu perlu doa dan perlu peran Allah juga, subhanallah. Sangat besar peran Allahnya. Baik Ustaz, terima kasih. Mohon maaf nih Ustaz, jadi lebih 15 menit. Enggak apa-apa. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah atas materi dan beberapa jawaban dari semua. Mohon izin juga saya men-share doanya ini Ustaz saya. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, betul Ustaz ya? Betul, ya. Semoga ini bisa diamalkan oleh kita semua. Syukur Ustaz atas informasi ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Baik, sebelum ditutup Ustaz mohon izin perkenannya untuk memimpin doa singkat untuk kami semua Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas doanya, atas ilmunya. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ustaz, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan juga mudahkan untuk dapat mengamalkannya dan semoga menjadi pula keimanan tanpa
Subhanahu wa taala, khusus untuk terus meningkatkan kualitas niat dan juga keikhlasan kita di dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya Ustaz, hatur nuhun jazakallahu khairan, juga para jamaah jazakumullah atas kehadirannya. Insyaallah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga abdi pamit sadayana, sami-sami mangga sehat-sehat sadayana.